Oke teman-teman semua, di video kali ini gue akan ngajarin kalian step by step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Beneran, jadi sini gue mau ngajarin ilmu ya buat kalian yang mau belajar gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Kali ini agak beda, gue pakai papan tulis, biasa gue kan di ruangan gue sana, enak duduk. Kali ini gue berdiri biar gue bisa jelasin konsepnya itu lebih detail ke kalian, gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Karena gue lihat banyak banget ya video gimana cara nabung, cara ini, aduh menurut gue keribetan, simpang siur, yang ngajarin juga gak punya duit gitu. Jadi kalau lu belajar sama orang gembel, lu akan jadi orang gembel juga. Karena rata-rata bahkan yang kalian bayar, financial advisor itu kan, oh kasih saran finansial kalian bayar 1 juta buat waktunya gitu. Itu apa yang dia ngerti gitu. Dia aja buang waktunya, ngajarin lu cuma buat uang 1 juta gitu. Jadi itu lu pahami bener-bener gitu. Ketika lu mau hire seorang financial advisor gitu yang gelarnya banyak, kok gue bayar dia waktunya ngajarin gue begini 1 juta gitu. Berarti waktunya semurah itu, berarti nggak punya duit ya. Jadi dia juga nggak tahu apa yang dia omongin. Di sini gue mau ngajarin kalian apa yang gue udah praktekin ya. Gue praktekin itu nggak cuma dari uang 1 juta jadi 10 juta, uang 10 juta jadi 100 juta, uang 100 jadi 10 M ya. Tapi dari gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu nggak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini udah cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah yang pertama, ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah dari human capital ini, itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul untuk orang bodoh ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71 sampai 74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak, lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi dia itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya. Lu hire advisor 1 juta gitu kan. Dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini. Sisanya dana darurat. Itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Financial capital jangan ini kalau misalnya lu masih mulai ini umur 20 tahun di sini ya. Lu umur 20 tahun ini pasti kecil. Jadi kalau lu cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi ya. Fokus yang namanya ini gue jelasin namanya savings rate ya. Savings rate ini apa ya teman-teman? Savings rate ini gue tulis S di sini ya. Rumusnya sangat sederhana tapi ini rumus yang lo harus ingat ya. Ini pokoknya uang di atas ini ya biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lo tabung. Uang yang lo bisa tabung berapa? Misalnya lo bisa tabung uang 5 juta ya. 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah, 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa ya? 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Bagus untuk orang rata-rata ya. Cuman tolonglah gitu. Kalau lu punya income 20 juta ya, lu at least tabung 10 lah. Ini 25. Nah, makanya balik lagi kan. Orang selalu bilang, financial advisor selalu bilang, oh kalian targetin 10% yang kalian tabung dari kalian punya ini ya. Terus pakai acara lah 50, 30, 20, enggak perlu 50, 30, 20 itu semua enggak ada yang penting ya. 50 untuk biaya hidup, terus nih dia aja apa? 50, 30, 20 ya kan. 50 itu dipakai untuk biaya hidup. 30% dipakai untuk gaya hidup bahkan kan. Untuk senang-senang 20% ditabung gitu. Sekarang gue tanya lo, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 300 juta pakai senang-senang 22 juta lu tabung. Itu formula orang tolol makanya miskin semua yang ngajarin itu. Gak bisa gitu, gak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini.
No! Ya. No. Wih. Belum selesai nyatet gua. Ya. Nih, yang tadi belum sempat nyatet foto dulu aja nih. Dah. Dah, thank you Bang. Iya ya, mana man.